berkuasa yang hari ini memberikan sukacita besar untuk kita boleh merayakan Hari Raya Sukkot. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kitzanu bimit kota udam Yeshua HaMashiach, kecipanu lesem kesukaan. Pujilah Engkau yang menikmatkan acara semesta, yang mengkhususkan kami dengan dan mengingatkan kami untuk merayakan Sukkot. Kita sama-sama. Jadilah kehendakmu ya Bapa yang berdiam di antara kami, bentangkanlah kesukaan kami serta kedamaian-Mu, sebagaimana kami melakukan perintah-Mu berdiam di dalam suka dan mengakui dengan penuh kekaguman akan kasih-Mu, untuk meninggalkan kekudusan serta nama-Mu yang penuh berkat. Bahkan Raja Wali menjaga sarangnya, maka cahaya kemuliaan-Mu yang murni dan kudus Engkau bentangkan di atas kepala kami, untuk melindungi kami dengan sungai kehidupan Engkau alirkan atas umat-Mu. Basuhlah kami seluruh dari kejahatan dan bersihkan kami dari dosa-dosa kami. Pelihara kami di dalam kehidupan-Nya Bapa Yahweh, anugerahi kami dengan limpah berkat-berkat-Mu, dan berikanlah roti dan air kepada mereka yang lapar dan haus. Engkau telah menjadikan kami berdiam dengan aman di bawah sayap-Mu, saat kami memisahkan diri dari keduniaan. Berikanlah kemuliaan kepada kami, untuk menikmati hari-hari pada kediaman kami, dan senantiasa melayani terpujilah Engkau yang berkuasa alam semesta, yang mengada dan menopang kami, dan memberi kesempatan memasuki perayaan. Terpujilah Bapa Yahweh selama-lamanya. Amin ya Amin. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahabta et Yahweh Elohika. Kepala bafka, ubakal nafseka, ubakal modeka. Semot 6 ayat 4-5. Dengar hai Israel, Bapa Yahweh itu Tuhan kita, Bapa Yahweh itu Esa. Kasihlah Bapa Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Kita akan menyanyikan Shema. Saya undang Bapak Ibu yang di rumah yang bisa berdiri, saya undang untuk berdiri untuk menghormati tata Bapak Yahweh. Asara Devarot untuk 10 perintah Tuhan. Lo yihye leka Elohim akhrim alpane. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Lo ta'ase leka vesel. Jangan membuat bagimu patung. Lo tisa et sem Yahweh Eloheka lafasi. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Jakor et yom hasabat lekatsu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Epet et Afika, we et Ineka, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lo tirsak, jangan membunuh. Lo tina, jangan berzina. Lo tikno, jangan mencuri. Lo ta'ane kereta et saket, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Lo tak pokol aser lareha, jangan mengingini semua yang dipunyai sesamamu. Hamidah, kita naikkan hamidah dengan hikmat dan dengan penyerahan penuh hati kita dalam nama Bapa Yahweh. Adonai sebetulnya kita, Uhiyagit Tehlateka. Tuhan, bukalah bibirku, maka mulutku akan menyatakan pujian bagimu. Sama-sama. Layaklah Engkau dipuji ya Bapa Yahweh Tuhan kami, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan yang Esa, berkuasa dan dahsyat, yang menyatakan kasih setia segala. Engkau telah mengingat perjanjian para leluhur di dalam kasih, memberikan seorang penebus kepada keturunan mereka. Oleh karena namamu, ya Raja, penolong, juru selamat dan pelindung. Layaklah Engkau dipuji, ya Bapa Yahweh, perisai Abraham. Engkau selamanya berkuasa untuk menyelamatkan, membangkitkan dari orang yang hidup itu secara setia, menolongkan jatuh, menyembuhkan rasa sakit, bebaskan yang terjadi, serta menjaga kematian terakhir. Siapakah yang seperti Engkau, ya Bapa Yahweh, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan siapa yang dapat dibandingkan dengan Engkau, oh Raja, yang menentukan kematian dan menjamin kehidupan kekal dan memberikan keselamatan. Engkau kudus dan namamu kudus, dan orang-orang kudus memujimu setiap hari. Layaklah Engkau dipuji, Tuhan yang kudus. Engkau memilih kami dari antara bangsa-bangsa, mengasihi kami dan bersuka karena kami. Engkau meninggikan kami di atas segala bangsa dan menguduskan kami melalui perintah-perintah-Mu. Engkau menjadikan raja dan raja untuk melayani Engkau dan memanggil kami dengan nama-Mu yang besar dan kudus. Beritahukan kami, ya Bapa Yahweh, petunjuk-petunjuk-Mu yang benar, dan ajari kami mengikuti pimpinan-Mu. Engkau mengajarkan kami keputusan sahabat dan memutuskan baik itu dari baik kerja. Engkau membedakan antara umat dan yang bukan umat, antara terang dan gelap, antara Israel dan bangsa-bangsa, antara orang benar dan orang fasik. Engkau mengaruniakan kami hari-hari raya dan membuat kami menikmati keajaiban-keajaiban di hari-hari raya-Mu. Engkau memberi kami sukacita, pesta dan sungguh-sungguh bergembira. Dan hari ini adalah pesta pemberitahuan. Waktu kegiatan kami, sebuah pertemuan khusus, sebuah peringatan bahwa Engkau beserta dengan kami dalam kasih setia yang menyatakan dan kerajaan datang dan berkuasa selama-lamanya. Ingatlah dan terimalah kami seperti Engkau mengingat bapa-bapa kami, mengingat kota kudus Yerusalem, mengingat semua orang-orang saleh dalam bait Israel. Sukacitakan kami dengan keselamatan Mesias ben Daud, dan murnikan hati kami untuk melayani-Mu di dalam kebenaran. Mampukan kami ya Bapa untuk menikmati hari-Mu yang kudus dengan semangat gembira, dan biarlah Israel menghormati-Mu seperti dalam Engkau. Bermurah hatilah kepada umat-Mu Israel, dan terimalah doa mereka. Pulihkan penyembahan ke tempat kudus-Mu, dan terimalah persembahan mereka dengan kasih. Kiranya pelayanan umat-Mu senantiasa berkenan kepadamu. Biarlah kami melihat Engkau kembali mengasihi Sion. Layaklah Engkau dipuji, ya Bapa Yahweh, yang memulihkan hadirat-Mu di Sion. Engkau adalah Tuhan kami selamanya, Bapa kami kehidupan, perisai yang menyelamatkan setiap bernasib. Kami bersyukur dan memuji-Mu karena pemeliharaan-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam Tuhan. Mujizat-Mu menyertai kami setiap hari, dan kebaikan-Mu berlimpah sepanjang waktu. Petang malam pagi dan sia-sia. Belas kasih-Mu tak pernah berakhir, kasih setia-Mu tak pernah berhenti.
kami selalu berharap padamu. Untuk semua itu, oh Raja, kami akan selalu bersyukur dan memuji-Mu selamanya. Biarlah semua yang hidup menyembah dan memuji nama-Mu, ya Bapa Yahweh yang Maha Pemurah. Engkau Raja damai yang mewakili umat-Mu dengan dan di segala tempat. Layanlah Engkau dipuji ya Bapa Yahweh, diberkati umat-Mu dengan damai. Ya Tuhan, jagalah lidahku dari yang jahat dan bibirku dari ucapan yang menipu. Kepada mereka yang memfitnah aku, biarlah aku tidak memperhatikan. Buatlah aku rendah hati terhadap semua orang. Bukalah hatiku untuk Torah-Mu dan ajaran-Mu, dan biarlah aku mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu. Kepada mereka yang ingin menerangkan aku, bersegeralah membatalkan rencana mereka. Perbuatlah demi nama-Mu, perbuatlah demi kuasa-Mu, perbuatlah demi kekudusan-Mu, sehingga yang Kau kasih itu berluput dan selamat. Biarlah kata-kata dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa Yahweh, Bapa dan penebusku. Dikau yang memelihara keharmonisan dalam pemerintahan surga, kiranya memberi damai kepada kami dan seluruh Israel. Kami persembahkan seluruh doa di dalam nama Yesus Mesias kami. Kami silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan pembacaan Halel, Torah, Haftorah, dan Brit Kadasa. Laiklah Engkau dipuji, ya Bapa Yahweh, penguasa alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan perintahkanlah kami untuk membaca firman dan Halel. Dan persilakan hambanya yang membaca Halel. Pembacaan Halel dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin musik, nyanyian sebuah mazmur. Bersorak-sorailah bagi Elohim, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi kemuliaan namanya. Nyatakanlah kemuliaan kepujiannya. Katakanlah kepada Elohim, betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatanmu. Oleh karena kebesaran kekuatanmu, musuh-musuhmu berpura-pura tunduk kepadamu. Seluruh bumi akan bersujud kepadamu dan bermazmur bagimu, memuji nama-Mu. Marilah dan lihatlah perbuatan-perbuatan Elohim, yang perbuatannya atas anak-anak manusia ditakuti. Dia mengubah laut menjadi daratan, mereka melintasi sungai dengan berjalan kaki. Di sana kita akan bersukacita bersama Dia. Dia memerintah dengan kuasanya selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa. Jangan biarkan pemberontak meninggikan dirinya. Berkatilah Elohim kita, hai umat, dan kumandangkanlah suara kepujiannya, yang mempertahankan jiwa kita dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kita tergelincir. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Elohim. Engkau telah memurnikan kami seperti seorang yang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau menaruh kesukaran di pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah melewati api dan air.
tetapi Engkau telah membawa kami keluar kepada kelegaan. Amin. Baca Torah Bilangan 29 ayat 12 sampai dengan 16. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan Yahweh 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Yahweh. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajian, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yaitu 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu. 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu. Dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa. Selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajian dan korban curahannya. Amin. Papi Gideon ada? Halo, Oki. Sak, jadi sak. Jakaria 14. Ya, belum. Pembacaan Naftara, Zakaria pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat 21. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Bapa Yahweh. Maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Bapa Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah-lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Yahweh Tuhanku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Bapa Yahweh dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat.
Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Bapa Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Bapa Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan. Dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempat. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja, orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang ditimpakan Bapa Yahweh kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Bapa Yahweh di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Bapa Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum bumi tidak datang ke Yerusalem untuk menyembah kepada Raja Bapa Yahweh semesta alam, maka kepadanya mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Bapa Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan kuda, kudus bagi Yahweh. Dan kuali-kuali di rumah Yahweh akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Bapa Yahweh semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Yahweh semesta alam pada waktu itu. Di-unmute dulu Pak Karel. Pak Karel di-unmute dulu. Suaranya nggak kedengaran Pak Karel. Pak Karel. HP-nya di-unmute dulu Pak. Pak Karel, HP-nya di-unmute. Ya, oke Pak. Pembacaan Kadasa Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Bapa Yahweh. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Amin.